Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, para pengikut setia Eksosia Bible Teaching dimanapun kita berada. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita tenang teduhkan hati kita, setiap pikiran dan perasaan kita. Kita mau datang menghadap Allah kita yang besar. Kita mau menghadap kita Allah kita yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar kami terus berjuang hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama kita nyatakan pujian ini. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Mari kembali bersama, tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu kami akhiri jalan kami Tuhan. Ku akhiri jalanku ya Bapa di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Sama katakan aku berpaling, aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Mari lebih lagi bersama, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan ku Bapa ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Amin Yesus. Dimanapun ku berada, setiap waktu kami mengakhiri jalan kami Tuhan. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu Bapa, di dalam
selamanya. Di hadirat-Mu berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu ya Tuhan. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu, mataku berpaling, aku berpaling ya Tuhan dari hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Bapa, tetap tinggal dalam-Mu. Amin Tuhan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajar setiap kami Bapa, Tuhan ajarku ya Tuhan, jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Amin Tuhan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajar kami, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat, kini dan selamanya, kini selamanya di hadirat, kini dan selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah.
Sembah bagimu Bapa, sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, kami tinggikan, kami tinggikan, kami sembah, kami sembah, kami muliakan, kami muliakan, kami agungkan, kami agungkan Allah Israel, Allah Israel. sembah bagimu Bapa, Sembah bagimu Bapa, sembah bagimu, sembah bagimu. jiwa kami merindukanmu, Jiwa kami merindukanmu, ya Bapa kami, ya Bapa kami. haleluya, 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 haleluya. terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami, Kau selamatkan hidup kami. kami bersyukur Bapa, Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. kami datang rendahkan hati kami Kami datang rendahkan hati di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu kini dan selamanya Tuhan. kini selamanya. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu Tuhan ajar kami, Tuhan ajarku ya Tuhan, jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hari lagi katakan bersama, tak ku berpaling Tuhan, Aku berpaling dari hadirat-Mu. ini janji setiap kami Bapa, Tetap tinggal dalam-Mu. kini selamanya. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Di hadirat kini dan selamanya, kini selamanya. Di hadirat Kini dan selamanya.
kini selamanya. Di hadirat-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami Bapa di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersuka dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Allah kita yang besar. Berkumpul bersama hari ini Tuhan, menaikkan syukur kami. Kami berkumpul bersama hari ini, satukan hati dan suara memuji-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuja. Engkau Allah yang besar dan mulia. Para malaikat pun memuji Engkau Tuhan. Para malaikat memuji nama-Mu. Bersatu dengan kami anak-anak-Mu, di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Kembali bersama nyatakan pujian ini. Kami berkumpul bersama hari ini. Kami berkumpul bersama hari ini, satukan hati dan suara memuji-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuja. Engkau Allah yang besar dan mulia. Para malaikat pun memuji nama-Mu. Bersatu dengan kami anak-anak-Mu, di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Bersoraklah, bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja, segala raja. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. bersoraklah, Bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja, segala raja. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. bersama para malaikat pun memuji-Mu Tuhan. Para malaikat pun memuji nama-Mu. Bersatu dengan kami anak-anak-Mu, di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja, segala raja. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Bersoraklah haleluya,
raja, segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Lebih lagi bersama. Bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan raja, segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji. Sekali lagi, biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji Dia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ini setiap kami Tuhan. Di akhir kehidupan kami Bapa, Kami memperjuangkan kehidupan kami untuk layak menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari bersama nyatakan pujian ini. Suatu hari nanti waktu akan berhenti, dunia telah berakhir. Tiada suatu kuasa yang dapat menghentikan perjalanan waktu ini. Hanya Allah Bapa. Semua manusia ada di pengadilan Tuhan, di hadapannya semua kitab dibuka. catatan kehidupan, Catatan kehidupan setiap kita semua. buat aku mengerti, Buat aku mengerti bagaimana keadaan aku di matamu. Bila masih ada yang ku cinta atau dosa yang belum ku selesaikan, buat aku sadari bagaimana perasaan Bapa kepadaku. Persiapkan diriku untuk hidup bersamamu selamanya. mari lebih lagi bersama. Suatu hari nanti, Suatu hari nanti waktu akan berhenti, dunia telah berakhir. Tiada suatu kuasa yang dapat menghentikan perjalanan waktu ini. Hanya Allah Bapa. semut manusia, Semua manusia ada di pengadilan Tuhan, di hadapannya semua kitab dibuka. Catatan kehidupan setiap kita semua. Buat aku
Buat aku mengerti bagaimana keadaan aku di matamu. Bila masih ada, yang ku cinta atau dosa yang belum ku selesaikan. buat aku sadari Tuhan, Buat aku sadari bagaimana perasaan Bapa kepadaku. Persiapkan diriku untuk hidup bersamamu selamanya. semua manusia Semua manusia ada di pengadilan-Mu Tuhan, ada di pengadilan Tuhan, di hadapannya semua kitab dibuka, catatan kehidupan setiap kita semua. Buat aku mengerti bagaimana keadaan aku di matamu. Bila masih ada yang ku cinta atau dosa yang belum ku selesaikan, oh Tuhan, buat aku mengerti bagaimana keadaan aku di matamu. amin Tuhan. Bila masih ada yang ku cinta atau dosa yang belum ku selesaikan, buat aku sadari bagaimana perasaan Bapa kepadaku. Persiapkan diriku untuk hidup bersamamu selamanya. Persiapkan hidup kami Tuhan, Persiapkan diriku untuk hidup bersamamu selamanya. saya serahkan kepada Hamba-Nya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami. Untuk segala berkat perlindungan, penyertaan, pendewasaan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Bapa, tiba waktunya kami akan belajar kebenaran firman. Roh Kudus hadir dimanapun kami mengikuti Exousia Bible Teaching ini. Hadir dan lawat kami, buka mata hati pengertian kami, untuk kami semakin tajam mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan dan kehendak, dan semakin gigih, tekun, ekstrim melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Oke, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dalam Exodus Bible Teaching. Bisa berkembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian walaupun hanya melalui media online. Tetapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita, damai sejahtera, bahkan mungkin pesan kebenaran firman yang akan Bapak Ibu dapatkan melalui Exousia Bible Teaching. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan suatu tema, yaitu kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Mari kita membuka dua bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang berikut Bapak Ibu kita melihat dari 1 Petrus 2 ayat 11, 12, dan 15. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca semuanya, tapi saya hanya fokus kepada 3 ayat ini dari 1 Petrus 2 ayat 11, 12, dan 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan memancarkan kemuliaan Allah, itu sebenarnya sebagai orang Kristen itu adalah identitas. Maksudnya adalah memancarkan kemuliaan Allah sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Jadi sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, sudah menjadi hal yang normal, wajar atau seharusnya sebagai seorang yang mengatakan Kristen atau orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus itu harus memancarkan kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu memancarkan kemuliaan Allah? Dulu mungkin kita memahami bahwa yang dimaksud dengan memancarkan kemuliaan Allah itu dengan berbuat baik atau memberi sesuatu kepada orang. Bahkan ada yang memberi sesuatu itu harus dalam bentuk barang fisik atau misalnya uang atau barang atau makanan. Itu baru dikatakan kita memancarkan kemuliaan Allah. Sebenarnya itu adalah salah satunya bagian kecil dari kita memancarkan kemuliaan Allah. Sebagian kecil ekspresi tindakan kita. Ketika kita mengatakan kita orang Kristen yang memancarkan kemuliaan Allah, sebagian kecil tindakannya adalah dengan memberi. Itu bagian kecil. Ya. Tidak selalu, tidak mutlak bahwa kalau kita sudah memberi berarti kita sudah memancarkan kemuliaan Allah. Belum tentu. Karena aktivitas pemberi itu, ekspresi tindakan kita itu harus dilihat motifnya apa. Motifnya apa? Karena kalau misalnya ada motif-motif tersembunyi, motif-motif terselubung dari ekspresi tindakan kita memberi, berarti kita belum memancarkan kemuliaan Allah. Bisa saja kita sedang mencari kemuliaan diri sendiri atau sedang kita memancarkan kemuliaan dunia. Bukan kemuliaan Allah yang sedang kita pancarkan. Maka kalau kita benar-benar mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang nyata dan maha hadir, maka keyakinan untuk memancarkan kehidupan itu
maka keyakinan tersebut pasti akan terpancar dalam hidup dan bisa dilihat oleh semua orang. Ya. Kalau sekali lagi, kalau kita percaya, meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, ya, yang kehendaknya dan rencananya harus kita laksanakan tanpa batas, maka pasti akan terpancar dalam kehidupan kita, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dan itu tidak hanya melulu tentang pemberian. Tidak hanya harus memberi barang, harus memberi uang, harus memberi waktu, harus memberi tenaga. Tidak harus seperti itu. Baru kita mengatakan kita memancarkan kemuliaan Allah. Ya, tidak harus demikian. Tapi itu bagian kecil. Karena setiap tindakan ekspresi perilaku kita, itu harus kita uji motifnya apa. Kalau misalnya tadi saya bilang, kalau ada motif tersembunyi dalam ekspresi tindakan kita, maka itu bukan sedang kita memancarkan kemuliaan Allah. Kita sedang mencari kemuliaan diri sendiri atau kita memancarkan kemuliaan duniawi. Bukan kemuliaan Allah yang kita pancarkan. Makanya kalau kita mau jujur, banyak orang-orang bingung dan bisa frustasi. Baik itu orang-orang yang berada di luar gereja maupun orang-orang yang ada dalam gereja. Ketika mereka melihat orang Kristen yang kelihatannya aktif dalam pelayanan-pelayanan, tetapi tidak memancarkan kehidupan yang membuktikan bahwa Allah ada dalam hidupnya. Orang bingung dan frustasi. Entah itu orang dalam gereja maupun di luar gereja. Dari segi aktivitas pelayanannya kelihatan aktif, melayani, baik sekali. Tetapi tidak memancarkan kehidupan, kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Tidak menunjukkan. Melayani tapi bisa bengis, bisa emosional. Nah, ini yang harus kita pelajari. Sukar untuk bisa mengampuni orang. Memendam akar pahit dan kebencian. Mudah untuk bisa menunjukkan bahwa dia mampu kalau misalnya perasaannya disakiti. Artinya kalau dia disakiti, dia menunjukkan kalau dia mampu untuk membalas. Kalau bahasa kupangnya, lu pikir lu saja yang bisa, beta sonde. Walaupun itu sebagai dalam aktivitas pelayanan itu ada, terlihat aktivitasnya. Tetapi kalau kita memiliki sikap-sikap seperti ini, kita tidak memancarkan kemuliaan Allah. Makanya saya bilang tadi, orang bisa dalam gereja, luar gereja, bisa melihat kita sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Yang mengklaim diri sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Tetapi tidak memperagakan kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Itu orang bisa stres, bingung lihat kita. Mereka tidak bisa menemukan model teladan yang bisa diteladani. Karena seharusnya pelayan atau hamba Tuhan harus memancarkan kemuliaan Allah. Kita harus berjuang untuk bisa memancarkan kemuliaan Allah supaya orang-orang yang ada di sekitar itu bisa tertarik, bisa terhisap, terserap bahwa model kehidupan yang seperti inilah yang harus aku teladani. Ya, sama seperti Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, karena Paulus mengikuti teladan Yesus. Hari ini Yesus tidak kita lihat, Paulus tidak kita lihat. Maka setiap orang Kristen harus memancarkan, memperagakan kehidupan Tuhan Yesus yang tidak terlihat itu. Memperagakan kehidupan Paulus yang tidak terlihat itu. Supaya menjadi nyata. Makanya sebenarnya ini kesempatan bagi kita sepanjang kita masih hidup. Ya, tadi lagu yang dinyanyikan pada saat firman itu sangat memberkati. Tidak ada orang yang bisa menghentikan waktu. Di dalam pengadilan Tuhan semua kitab akan terbuka. Semua sejarah yang tertulis dari sejak kelahiran sampai kematian kita akan terbuka. Tidak ada yang bisa membela. Makanya selama kita masih hidup, kita gunakan kesempatan ini
bagaimana kita memancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita disakiti, kita mengatakan tidak apa. It's okay Tuhan. Mengucapkan kalimat ini tidak mudah. Ya, apalagi orang yang memang dibesarkan, dididik dalam tekanan yang besar, yang membentuk dia menjadi pribadi yang keras. Maka kalau dia mau berjuang untuk sampai kepada sebuah kalimat yang mengatakan, tidak apa Tuhan, kalau dengan peristiwa ini Tuhan senang, aku siap. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Untuk orang-orang yang belum mengalami bagaimana sakit hati, kepedihan, dilukai. Sebenarnya kita tidak seperti itu. Itu mungkin belum bisa mengerti seutuhnya kalimat tersebut. Tetapi untuk orang-orang yang pernah begitu dalam tersakiti, tetapi dia berjuang dari sehari ke sehari untuk bagaimana dia bisa mengampuni, sampai kepada kata-kata keluar kalimat, tidak apa Tuhan. Kalau ini membuat Tuhan disenangkan, membuat Tuhan puas dengan kehidupan saya, tidak apa. Sekalipun saya bisa membalas, saya memilih untuk tidak membalas. Di situ kita memancarkan kemuliaan Allah. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Makanya Petrus menasihatkan dalam ayat 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ayat yang 12. Supaya apabila mereka memfitnah, milikilah cara hidup. Ulangi, ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Membalas setiap perlakuan yang diberikan, yang diarahkan kepada kita, itu bukanlah merupakan perbuatan yang saya maksud adalah perbuatan yang tidak enak, yang menyakiti. Terus kita balas, itu bukanlah tindakan yang memancarkan kemuliaan Allah. Makanya dengan merenungkan kebenaran ini, saya juga semakin belajar memahami, mengerti kenapa Bapak Gembala rohani kita selalu mengatakan diam, diam, diam. Merapat terus ke Tuhan. Apapun peristiwa yang terjadi, kita merapat ke Tuhan. Nah, di situ kita akan semakin didewasakan, kita semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dan tugas kita hanyalah memancar kemuliaan, memancarkan kemuliaan Bapa. Ya. Jadi tadi saya katakan banyak orang bingung dan frustasi melihat cara hidup orang Kristen yang tidak bisa memancarkan kemuliaan Allah. Orang-orang bisa bingung dan bertanya-tanya, Tuhan macam apa yang dimiliki orang ini sehingga keyakinan yang dimilikinya tidak berdampak. Memang ada yang tidak bingung, khususnya orang-orang di luar Kristen, di luar gereja. Ya, mereka berkata, masa bodoh, itu bukan urusan, itu urusan dia, bukan saya, persetan dengan dia. Bisa saja mereka bersikap tindakan apatis seperti itu. Apalagi ketika mereka juga memiliki keyakinan yang memandang bahwa kekristenan itu sesat. Ya, untuk orang-orang di luar gereja yang sudah memiliki premis bahwa Kristen itu sesat, mereka lebih masa bodoh, acuh tak acuh. Bahkan mungkin itu menjadi verifikasi bagi mereka bahwa kekristenan itu sesat, salah. Kenapa? Karena kehidupan orang Kristen tidak memperagakan yang seharusnya diperagakan oleh Tuhan Yesus. Tidak memancarkan kemuliaan Allah. Dan ketika kita tidak bisa memancarkan kemuliaan Allah, di sanalah orang-orang yang memang selama ini sudah memberikan premis bahwa kekristenan itu sesat, agama Kristen itu sesat, mereka semakin dikuatkan, terverifikasi bahwa memang ini agama yang tidak benar. Padahal bukan kekristenannya yang tidak benar, kitalah yang belum mampu untuk memancarkan kemuliaan Allah. Kita masih mau untuk mencari kemuliaan diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya mengatakan harga diri.
Ya kan? Hancur-hancur, yang penting harga diri jangan hancur. Oh, tidak seperti itu. Yang benar adalah kalau kita hancur di tangan Tuhan. Supaya kita diremukkan, dibentuk menjadi manusia yang baru. Banyak ayat-ayat Alkitab sebenarnya yang mendukung bahwa kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Ya, jadi orang-orang yang di luar Kristen itu mereka bisa memiliki verifikasi, penegasan, pembuktian bahwa memang Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang salah. Agama Kristen adalah agama yang keliru. Kenapa? Karena tadi orang Kristen, orang pengikut Kristus tidak memperagakan kehidupan seperti kehidupan Kristus. Nah, di situ letak kesalahannya. Jadi bukan pada kekristenannya yang salah, bukan pada agamanya yang salah. Ya. Tentu saja ada juga orang-orang Kristen yang tidak frustasi atau bingung karena mereka tidak memiliki standar. Ya, ada juga ya orang-orang Kristen yang tidak frustasi, juga tidak bingung. Kenapa? Karena tidak memiliki standar. Standarnya adalah yang penting beragama Kristen, pergi ke gereja, sudah yakin bahwa pasti bisa, sudah memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena standarnya bisa berbeda-beda, tapi mungkin standarnya seperti yang saya katakan tadi. Yang penting sudah beragama Kristen, rajin beribadah, tidak menyakiti sesama, itu sudah jadi orang Kristen yang memancarkan kemuliaan Allah. Kalaupun mereka menghormati pendeta, aktivitas orang Kristen yang rajin ke gereja, penghargaannya itu didasarkan pada aktivitas kegiatan gerejawi semata. Tetapi orang-orang Kristen yang belajar untuk hidup benar, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mereka bingung. Mereka bingung melihat kekristenan yang tidak memancarkan kemuliaan Allah. Orang yang tidak punya standar, tidak bingung, tidak frustasi. Karena jadi Kristen cukup. Rajin gereja cukup. Tidak penting itu bagaimana mencari Tuhan, bagaimana kehidupan berkenan, bagaimana supaya suci, bagaimana supaya kudus. Bagaimana supaya pikiran perasaan kita itu selalu connect dengan pikiran perasaan Allah. Tidak memikirkan itu. Tapi kalau orang-orang yang berjuang seperti yang saya katakan tadi, berjuang sungguh-sungguh untuk hidup benar, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk berjuang hidup berkenan, kudus, tidak bercacat celah, bersungguh-sungguh untuk berperkara bagaimana supaya pikiran Allah, perasaan Allah selalu terkoneksi dengan pikiran perasaan kita. Mereka pasti akan stres, bingung melihat kekristenan yang model tadi yang tidak punya standar. Stres dan bingung, kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Mereka pasti akan bertanya-tanya, apakah dapat, apa yang bisa diperoleh, apa yang bisa diteladani dari model kehidupan yang seperti ini. Ya, yang tidak memancarkan kemuliaan Allah, yang tidak menunjukkan kehadiran Allah. Mungkin mereka akan mengatakan ini semua omong kosong ini. Akhirnya jadi artis, yang penting pergi gereja sudahlah, yang penting ibadah sudahlah. Tidak enak, sudah jadi Kristen puluhan tahun, walaupun tidak suka dengan pendetanya, tapi pergi gereja saja. Banyak kalau kita mau ada model-model seperti itu. Bahkan saya pernah lihat, itu kalau tidak salah di NTT juga ya kalau tidak salah ya. Dua-dua ada pendeta hadir dalam satu kebaktian. Ketika WL mengatakan, saya mempersilahkan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Dua pendeta maju di mimbar untuk mau khotbah sama-sama. Setelah itu bertengkar di atas mimbar dan jemaat di bawah menjadi ribut. Nah, bisa dibayangkan kekristenan model seperti apa yang bisa kita wariskan dengan model seperti ini. Saya tidak mengatakan untuk semua gereja pasti begitu. Tapi ada hanya satu kasus yang pernah saya lihat, yang pernah dipublish, yang terpublish di media sosial dan bisa kita lihat. Ya mungkin ada juga yang tidak terpublish. Ya. Kalau misalnya jadi besar, ada beberapa orang pendeta di sana, mungkin saling bersaing. Jadi misalnya jadi kepalanya, jadi ketuanya, jadi koordinatornya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, itu kita meleset, kita tidak memancarkan kemuliaan Allah. Karena kita ini berjuang untuk bagaimana
kita ini tidak didesain untuk berjuang bagaimana menjadi supaya yang terbaik di situ. Bagaimana supaya jadi yang unggul di situ. Bukan. Kalau kita begitu, kita mencari kemuliaan diri kita sendiri. Perjuangan kita adalah tadi, bagaimana supaya hidup benar, sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup berkenan. Masalah posisi itu pun kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan dalam posisi apapun dipercayakan Tuhan. Ya. Nah, dalam keluarga Kristen lebih frustasi lagi kalau misalnya orang tuanya adalah papa mamanya adalah aktivis di gereja. Ya. Misalnya kita sebagai seorang pengkhotbah, pelayan Tuhan. Khotbah untuk bagaimana hidup kudus, berkenan, mencari Tuhan. Sebagai pendeta, sebagai gembala. Tetapi ternyata anak-anak tidak menunjukkan, ya, anak-anak tidak seperti yang kita harapkan. Ya, lebih frustasi lagi kalau papa mamanya aktif di gereja, apalagi sebagai pendeta atau sebagai gembala. Kefrustasian tersebut bisa diwujudkan dengan hidup sembarangan. Mereka tidak heran jika anak aktivis, anak pendeta mengkonsumsi narkoba, hidup dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya. Hal itu karena mereka tidak tergerami. Artinya anak-anak itu tidak tergerami. Fokus untuk mengejar kemuliaan diri sendiri. Ya, apalagi tadi saya bilang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala sidang. Kemudian orang luar melihat anak-anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti apa yang dikhotbahkan. Itu bisa stres. Ya. Makanya berkali-kali juga disampaikan bahwa sebagai orang tua kita pasti harus mulai juga untuk memuridkan keluarga. Ya, supaya jangan jadi batu sandungan. Supaya jangan membuat orang berasumsi liar. Memberikan label-label stigma. Itu perjuangan kita. Ya. Jadi penyebabnya karena tidak tergerami. Ya, terutama untuk anak-anak para rohaniwan. Ada harga yang harus dibayar dan mahal. Kita harus menjaga kehidupan agar tidak. Nah, dalam konteks ini tentu iblis tidak akan tinggal di akan terus atau kegelapan setan mengerti bagaimana seseorang itu dijadikan batu sandungan. Ya, misalnya tidak pernah tetapi sedemikian rupa seolah-olah kita mengatakan dan kita mulai marah. Saya kan tidak seperti itu. Nah, itu strategi iblis, pasal setan. Nah, cara berespon, ya, betul kita difitnah, tidak seperti itu. Kita dibunuh karakternya, tidak seperti itu yang saya maksudkan. Tetapi pelintir sedemikian rupa sehingga seolah-olah kita katakan. Dan kita mulai marah. Nah, di situ jadi kita tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita jadi emosi, rusak suasana hati, rusak perasaan pikiran Tuhan dalam pribadi kita. Dirat Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ kita melihat, ya, seorang hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan, kita sama sekali tidak boleh takut kepada yang namanya pembunuhan karakter atau karakter assassin. Ya, assassination, karakter. Tidak boleh kita sama sekali takut. Kita tidak boleh kita mulai berjuang untuk memberikan klarifikasi dari media A, media B, tidak usah, tidak perlu. Cukup berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin kita berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela. Itu yang dituliskan Alkitab. Kamu dituduh A, ya sudah, kamu bikin klarifikasi di media, 7 media kamu klarifikasi di sana. Tidak ada.
kita semakin hidup benar. Semakin hidup benar. Semakin kita hidup benar, kita pasti akan dibela Tuhan. Kita pasti akan dibimbing Tuhan untuk hidup lebih benar lagi. Bahkan kita bisa menemukan mutiara kebenaran yang mengubahkan kehidupan kita melalui peristiwa tadi. Nah, di situ kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang akan bertanya-tanya, kenapa ini orang? Ada apa dengan sudah ajar dia dengan segala macam cara, dia diam saja. Nah, di situ kita memancarkan kemuliaan. Karena seperti itulah kehidupan Yesus. Ditampar, diludahi, tidak sedikit pun dia balas sampai di Golgota. Nah, itu yang kita harus hidupi. Makanya menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar status beragama Kristen, tapi ada identitas yang melekat. Memancarkan kehidupan, memancarkan kemuliaan Allah. Maka kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jika kita ingin anak-anak kita menjadi rohani, menjadi takut akan Tuhan, kita harus memancarkan kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Sebagai guru, dosen, mentor, jika Anda menginginkan anak-anak dalam kelas Anda menjadi anak-anak yang rohani, Anda harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Belas kasihanmu harus lebih besar dibandingkan kesalahan. Kita marah tidak menjadi kita marah kepada mereka, tapi tidak membuat mereka menjadi sakit hati, memiliki kebencian. Di situ kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Memancarkan kemuliaan Tuhan itu tidak sama dengan kompromi terhadap kejahatan. Kalau ada kesalahan harus diperingatkan, harus ditegur. Tetapi tidak boleh kemarahan kita itu sampai melukai, menyakiti dan menimbulkan akar pahit. Kita harus marah dalam keadaan marah yang fokus pada kelemahan, kesalahan mereka supaya diperbaiki. Makanya tidak mungkin kalau kita mengalami kalau kita mengerti ini, tidak mungkin kita kalau dihadapkan pada suatu peristiwa kehidupan terus bilang kita marah Tuhan, tidak mungkin. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh karena Tuhan mendidik kita dengan peristiwa tersebut. Mungkin kita sudah melenceng terlalu jauh dari jalan yang Tuhan tetapkan. Maka Tuhan harus menggunakan tongkat dan gada supaya apa? Supaya kembali ke jalur yang benar. Ya. Jadi dimanapun aktivitas pelayanan kita Tuhan percayakan, kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kasih kita besar, terpancar orang bagaimana kita, walaupun kita tidak beri apa-apa. Ya, mungkin kita orang yang terbatas juga. Ya, tidak semua hamba Tuhan itu orang yang kaya. Ada juga pelayan Tuhan yang tinggal di pelosok-pelosok. Ya, yang pun tidak jelas seperti apa. Hanya bisa tanam untuk makan hari itu. Kalau standar memancarkan kemuliaan Tuhan itu harus memberi sesuatu, maka bagaimana dengan mereka? Tetapi kabar baiknya adalah memancarkan kemuliaan Tuhan itu tidak harus dengan cara. Sebagian kecil tindakannya adalah memberi. Tetapi dengan tadi kita berespon benar atas peristiwa. Orang sakitin kita, kita mampu membalas. Tapi dalam hati kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak apa. Kalau Tuhan senang, saya memilih untuk tidak membalas. Saya memilih untuk diam. Ampuni dia. Tuhan sadarkan dia. Ya, saya punya kesaksian masa kecil ya yang pernah saya sampaikan juga. Ya, ketika orang yang saya begitu hormati, kasihi, orang tua saya ditempeleng di depan saya ketika saya masih kecil, masih SMP. Itu bisa dibayangkan bagaimana kemarahannya. Tetapi saya tidak punya kekuatan untuk bisa menghancurkan atau membalas kepada orang-orang yang berbuat seperti itu kepada ayah saya. Tapi ketika sudah besar sekarang, mulai mengerti. Kalau waktu itu modelnya kuat seperti minimal seperti sekarang ini, bisa lain ceritanya. Makanya kita bersyukur
peristiwa itu bersyukur saya tidak bisa balas. Kalau bisa balas bisa jadi kejahatan lebih besar. Jadi jangan menangisi keberadaan kita kalau kita tidak punya kekuatan. Kenapa saya tidak bisa Tuhan? Tidak boleh. Kita harus merenungkan, kita harus mengambil hikmah. Kita harus belajar untuk proses pendewasaan. Sampai suatu titik, kalau kita sudah mulai belajar sampai dewasa, sampai suatu titik, kita mampu untuk membalas pun. Kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan senang, saya diam. Dan itu tidak mudah, berat. Tapi percayalah Tuhan pasti akan bela. Di situ juga kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita benar-benar mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Elohim Yahweh, itulah Allah yang hidup, Allah yang maha hadir dimanapun kita berada, Allah yang maha kudus, yang maha suci, yang rencana dan kehendaknya harus kita kerjakan sepanjang kita hidup, maka kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Kita harus memancarkan kehidupan Allah yang hidup itu dan orang lain bisa melihat. Itulah verifikasi kita mempercayai Allah yang benar. Kehidupan kita adalah bukti Allah yang hidup. Maka kalau kita tidak menyelenggarakan kehidupan yang tidak seperti kehidupan Tuhan Yesus, kita meleset. Kita tidak memancarkan kemuliaan Allah. Sekalipun kita hidup bertahun-tahun dalam aktivitas pelayanan gereja, pelayanan rohani. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu kiranya memberkati kita semua untuk terus berjuang bagaimana kita hidup memancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berpesan Tuhan, kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Apapun keadaannya, tetaplah jadi domba. Janganlah berubah menjadi serigala, apalagi serigala berbulu domba. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini yang memberkati kami. Hamba telah menyampaikan, biarlah Roh Kudus terus berkarya, bekerja bagi setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan Exousia Bible Teaching. Aku minta Roh Kudus terus mengimpartasi, membuka, menanamkan, menguatkan, meneguhkan kebenaran ini. Supaya kami semakin mengerti identitas kami sebagai orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus memancarkan kemuliaan Allah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat dari Elohim Yahweh Bapa kita. Cinta kasih penebusan dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita pulang orang-orang saleh, untuk kembali ke langit baru, bumi yang baru, memerintah di kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai bertemu untuk Exousia Bible Teaching minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.